Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Ubaidillah. Di sini saya akan mempresentasikan dan sekaligus mendemonstrasikan tentang materi atau tema dari terjebak produktivitas dan ekspektasi pendekatan humanistik Carl Rogers dalam merespon kecemasan eksistensial di usia muda. Konteks kecemasan eksistensial di usia muda. Kecemasan eksistensial muncul saat individu mempertanyakan makna hidup, identitas, arah hidup, hingga kontribusinya terhadap dunia. Di usia muda, sering dipicu oleh tekanan produktivitas dan ekspektasi sosial seperti harus sukses, harus terlihat bahagia dan stabil di sosial media, harus punya karir mapan dan hubungan ideal, perbandingan diri secara terus-menerus, dan ketidakjelasan arah hidup atau identitas diri. Kaitan dengan teori Carl Rogers, Person-Centered Therapy sebagai respon terhadap kecemasan eksistensial. Carl Rogers mengusulkan bahwa masalah psikologis seringkali berasal dari ketidaksesuaian antara self-ideal dan self-real, atau yang disebut dengan incongruency. Individu mengalami kecemasan karena mereka berusaha menjadi versi ideal menurut standar luar, bukan berdasarkan pemahaman diri yang otentik. Dalam konteks usia muda, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena membantu individu menemukan kembali suara batin atau kehendak autentik. Dua, mengembalikan makna hidup yang berpusat pada diri, bukan pada validasi luar. Ketiga, menciptakan ruang aman untuk refleksi dan penerimaan diri. Keterkaitan psikologi positif dan pendekatan person-centered. Artikel oleh Stephen Joseph pada 2021 mengkaji bagaimana pendekatan person-centered yang dicetuskan Carl Rogers dapat menjadi landasan kuat bagi psikologi positif kontemporer. Walaupun psikologi positif sering dipandang sebagai pendekatan baru untuk memahami potensi dan kesejahteraan manusia, Joseph menegaskan bahwa prinsip-prinsipnya telah lama tercermin dalam kerangka humanistik Rogers. Integrasi dengan psikologi positif. Joseph menekankan bahwa psikologi positif perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanistik dengan memasukkan nilai-nilai seperti kejujuran dalam hubungan antar pribadi, penerimaan diri yang tulus, penekanan pada makna hidup yang autentik, dan perbaikan lingkungan sosial. Dalam praktik konseling, pendekatan ini membantu individu untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara diri ideal dan realitas pengalaman. Selanjutnya adalah menemukan makna hidup yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi, lalu meningkatkan harga diri tanpa ketergantungan pada validasi eksternal, dan selanjutnya membangun hubungan yang mendukung perkembangan psikologis. Landasan teori pendekatan person-centered. Yang pertama adalah tendensi aktualisasi diri. Carl Rogers menyatakan bahwa setiap individu memiliki dorongan alami untuk berkembang dan mewujudkan potensi mereka. Yang kedua adalah penerimaan positif tanpa syarat. Lingkungan sosial yang menawarkan penerimaan tanpa syarat memungkinkan individu untuk tetap asli atau autentik tanpa merasa perlu menyembunyikan jati diri mereka. Yang ketiga adalah berempati dan
Kongruensi terapi, empati yang tulus dan kejujuran. Kongruensi dari terapis menciptakan suasana aman bagi klien untuk mengeksplorasi emosi dan pengalaman individu. Ini adalah diagram bagaimana kecemasan usia produktif bisa menciptakan tekanan sosial, ketidaksesuaian diri, dan menciptakan ketidakamanan pada diri sendiri dan lingkungan. Dan ini bisa menciptakan masalah psikologis dan juga ketertutupan. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwa pendekatan Carl Rogers mempunyai prinsip-prinsip pendekatan dari segi empati, penerimaan, non-direktif, dan juga kejujuran. Dari diagram yang saya buat, pendekatan Carl Rogers cenderung berpusat pada kenyamanan antara terapis dan juga klien yang menciptakan rasa aman, kesadaran diri, dan aktualisasi diri. Contoh kasus nyata adalah yang pertama, seperti anak SMA baru lulus, bingung antara mau kuliah, jurusan apa, dan tertekan ekspektasi keluarga. Dua, anak SMA yang suka seni, tapi takut ditolak, sehingga kehilangan motivasi. Ketiga, dewasa muda yang resign kerja karena merasa hidupnya kosong dan ingin mencari makna baru. Yang keempat, orang tua parubaya yang usianya 40 tahun ke atas yang merasa kehilangan arah setelah anak-anak mandiri dan pergi dari rumah. Yang kelima adalah dewasa yang mengalami krisis eksistensial akibat perubahan besar dalam hidup seperti perceraian atau kehilangan pekerjaan. Simulasi sesi konseling berbasis person-centered. Contoh kasus kecemasan eksistensial pada usia muda, khususnya remaja atau dewasa muda yang mengalami kebingungan identitas dan tekanan memenuhi ekspektasi sosial maupun ekspektasi orang lain. Simulasi sesi konseling berbasis person-centered. Sesi dimulai. Tahap pertama, membangun hubungan. Tahap 2, eksplorasi masalah. Tahap 3, intervensi melalui refleksi diri. Tahap 4, refleksi dan integrasi. Tahap 5, penyelesaian dan peneguhan diri. Analisis dan refleksi pendekatan konseling Carl Rogers. Pendekatan konseling Carl Rogers menekankan penerimaan tanpa syarat terhadap klien atau unconditional positive regard. Terapis berperan sebagai pendengar aktif yang empatik, membantu klien menyadari dan menerima diri, serta mengintegrasikan pengalaman hidup untuk membangun harga diri yang sehat. Konsep ini berkontribusi pada proses konseling dengan menciptakan ruang aman bagi klien untuk mengeksplorasi diri tanpa tekanan eksternal. Hal ini mendorong kesadaran diri, mengurangi beban ekspektasi sosial, dan mendukung perubahan dari dalam secara alami. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada keterbukaan klien, proses yang memakan waktu lama, serta kurang efektif untuk kasus trauma berat. Selain itu, dibutuhkan konsistensi tinggi dari terapis agar tetap netral dan tidak menghakimi. Sekian untuk presentasi dan demonstrasi konseling dari saya. Terima kasih.